Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya, Malam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, Adrian, for answering my greeting. Ya, kita akan mulai sesinya ya, sambil menunggu teman-teman yang lain menyusul bergabung, supaya nanti waktunya cukup, karena banyak hal yang harus kita didiskusikan pada kesempatan sore hari ini. Kita akan mendiskusikan beberapa hal sebagaimana tampak di layar ya. Ada uh, pertama mengenai intro ke manajemen. Kami akan perkenalkan organisasi dan tata kelola di manajemen Departemen Teknik Informatika yang baru setelah ada pergantian kepala departemen kemarin, supaya ini sebagai informasi buat rekan-rekan. Ya, nanti lanjut kemudian akan ada kupasan mengenai capstone project mata kuliah nuansa baru ya di kurikulum 2023 yang akan kick off, kita buka pertama kalinya di semester genap setelah ini. Setelah itu kita akan ngobrol masalah beta test di MyTS Academics yang baru. Nanti juga akan ada bagian yang akan membahas. Oh ya, by the way, mungkin saya sekaligus nanti saya sekaligus sekarang kenalkan ya. Nanti untuk capstone project, insya Allah akan ada Pak Suhadi Lili ya, Pak Suhadi Lili, beliau yang akan menjelaskan nantinya. Kemudian di FRS akan ada cutting kalian yang sudah jadi alumni yang sekarang eh, berada di timnya Maya ETS ya, di DPTSI. Kemudian nanti kita akan, kalau ada waktu, kita luangkan juga untuk ngobrol mengenai beberapa hal terkait kemahasiswaan. Oke, sebentar saya stop share sebentar aja. Ini karena ada settingan yang perlu saya betulkan. View-nya pakai yang speaker. Ini salah. Hmm, oke, saya share lagi. Ups, oke, saya kecilkan aja supaya saya bisa menunjukkan. Oke, perkenalan mengenai manajemen yang baru. Jadi per 2025 kemarin, rekan-rekan sekalian, Pak Ari Mazharuddin Siddiqui ditunjuk sebagai Kepala Departemen Teknik Informatika. Kemudian bersama beliau ini ada Pak Onggo. Saya rasa sudah tidak asing ya, beberapa rekan-rekan sudah mengenal beliau. Masih sebagai sekretaris departemen. Jadi buat rekan-rekan himpunan ataupun rekan-rekan mahasiswa secara umum ketika nanti butuh dukungan terutama finansial ya untuk mengikuti lomba atau hal-hal kegiatan kemahasiswaan yang lain, nanti akan bersinggungan dengan beliau. Kemudian ada saya, Hadik Fabroyer, sebagai Kepala Program Studi untuk program sarjana atau undergraduate. Kemudian yang sebelah kanan ini ada Pak Udan, Pak Udan Studiawan sebagai Kepala Program Studi Pasca Sarjana. Jadi mengayomi dan mengurusi mahasiswa S2 dan S3. Ya. Nah, kemudian selain teknik informatika, tentunya teman-teman sudah tidak asing ya, kita punya dua program studi lain, ada rekayasa kecerdasan artifisial dan rekayasa perangkat lunak. Nah, beliau ada Bu Ani yang jadi Kaprodi di RKA, Pak Daniel Kaprodi di RPA. Dan sebagai informasi juga, tapi sepertinya malah ini sepertinya sudah sudah lebih tahu dulu bahkan sebelum informasi yang saya tampilkan di slide. Jadi Himpunan Mahasiswa Teknik Komputer HMTC juga sudah ada pergantian kepengurusan. Wildan hadir ya di participants. Hadir, Pak. Nice. Ya, terima kasih. Nanti saya
akan ajak Wildan ngobrol mengenai student affairs ya, beberapa hal yang kita perlu banyak diskusikan supaya sinergi antara Bapak Ibu dosen, rekan-rekan tenaga kependidikan dan mahasiswa di Departemen Teknik Informatika. Ini saya sedikit melucu ya, supaya tidak sepaneng, tapi mudah-mudahan ini tidak jayus. Ini nama saya Hadi Fabri, Eskom, Eskomnya stands for Sinobino Komputer, gak maksa. Kemudian PhD-nya adalah Pak Hokage Date Bayu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ingin mengontak saya, ingin bertemu langsung, minta tolong untuk bisa book waktu terlebih dahulu. Ini saya pakai Microsoft Booking. Nanti bisa langsung lihat waktu-waktu yang tersedia. Kalau available bisa dipilih, maka insya Allah pada waktu itu saya bisa ditemui. Bila tidak ada di waktu yang tertentu, teman-teman ingin temui tidak tersedia, berarti saya sudah terplot untuk jadwal tertentu yang lain. Nah, kalau ingin ngobrolnya, konsultasinya secara asinkronus saja, saya prefer email. Kalau bisa, sangat saya rekomendasikan menggunakan email supaya terbiasa. Ini korespondensi profesional ya, komunikasi profesional. Teman-teman nanti minta tolong alamatnya ke hadik@its.ac.id ya. Nah, kalau misalkan butuh mepet mendesak harus urgent mencari saya, nomor WA ada di bawah sebagaimana terlampir. Oke, saya melanjutkan melucunya. Ini saya ingin bawa sebuah lore ya, sebuah story. Ini mengajak teman-teman supaya semangat. Teman-teman di sini kan 4 tahun ya, perjuangan yang seru, berat, tapi menyenangkan insya Allah. Sebagai Shinobino Informatics, sebagai ninjanya teknik informatika. Ini saya ingin mencoba untuk menengok kembali lingkungan di sekitar kita, di teknik informatika. Di sini nanti sekaligus akan menjadi pengantar ke sebuah kultur baru di tengah-tengah rekan-rekan mahasiswa, dan juga nanti akan pada akhirnya berpengaruh ke kultur di Bapak Ibu dosen juga. Tapi kita mulai dari rekan-rekan mahasiswa dulu. Kita gacor. Oke. Jadi teman-teman semuanya itu perlu ingat tujuan akhir sebagai mahasiswa teknik informatika itu adalah untuk meraih gelar sarjana komputer ya, Eskom. Nah, untuk bisa meraih gelar ini dalam perjalanannya ada beberapa skill, talenta-talenta yang pada akhirnya teman-teman perlu kuasai. Nah, yang paling mendasar ini teman, misalnya teman-teman tidak bisa, ini wajib. Normal attack-nya adalah kodeks ya. Teman-teman wajib untuk bisa menguasai. Oh ya, sudah direkam kan tadi ya? Oh sudah. Teman-teman wajib untuk menguasai pemrograman. Jadi coding itu mutlak ya. Buat rekan-rekan tuh harus bisa. Terlepas dari seberapa expert, seberapa mahir teman-teman menekuninya, seberapa intensif terhadap coding ini, tapi harus ada. Intinya harus ada. Ini normal attack. Ini semakin bagus ya, damage-nya akan semakin besar juga ke problems yang akan teman-teman tackles, akan teman-teman untuk solusikan. Terus kalau bisa selama studi di teknik informatika itu kejarlah beberapa pasif ya. Ada yang pertama scriptura. Ini teknik keterampilan untuk menulis. Menulis utamanya memang nanti kita arahkan supaya teman-teman tuh bisa punya semangat dan kemampuan meneliti. Ya, semangat dan kemampuan meneliti. Itu pemuncaknya ya. Menulis yang paling ideal adalah di level akademis. Karena itu yang akan membedakan teman-teman dengan rekan-rekan mahasiswa yang di vokasi. Jadi kultur akademis itu harusnya lebih kuat untuk sarjana komputer, untuk Eskom. Nah, di bawah itu sebelum pada akhirnya nanti Anda bisa meraih scriptura yang level akademis itu, tentunya kan harus nyicil ya. Rajin-rajin bikin blog itu bagus, bikin postingan itu bagus. Rajin mencatat setiap ada kuliah itu bagus. Nulis dokumentasi di setiap
project repository itu bagus. Bisa diawali dengan hal semacam itu. Pada intinya teruslah berlatih ya. Menulis itu yang akan nanti membedakan Anda dengan robot juga. Kita nanti sudah kita masuk ke industri revolusional 4.0, kita akan hidup bersama AI ya, hidup bersama robot. Nanti kalau misalkan Anda nggak mempunyai kemampuan ini, maka Anda bisa hilang di civilization-nya. Ini yang membedakan kita sebagai manusia. Terus saya juga berharap selama perjalanan kalian kuliah di sini juga bisa setidaknya familiar. Nah, syukur-syukur bisa menguasai dan menggunakannya di level keseharian dulu, kalimat-kalimat sederhana, atau bisa masuk ke ranah profesional untuk berbahasa asing. Ini makanya disebut sebagai linguis. Berbahasa asing utamanya memang bahasa Inggris ya, karena ini bahasa internasional yang paling banyak digunakan di dunia. Namun tidak tidak menutup kemungkinan juga bisa jadi di masa mendatang bahasa Mandarin, karena kita lihat konstelasi geopolitik itu sekarang sangat dinamis ya, rasanya tidak hanya Amerika yang dikdaya. Tentu saja teman saya rasa tidak asing dengan berita mengenai DeepSeek kemarin, yang artinya kita juga membuka eh, wawasan bahwa nanti di masa mendatang itu kultur seperti China atau juga kultur yang lain, bisa dari Jepang, Rusia, dan sebagainya nanti bisa juga kita kenali. Setidaknya mengenali dulu, di awal dengan mengenali. Dan yang terakhir, pasif yang terakhir yang berharap juga saya dapat bisa teman-teman untuk bisa pastikan untuk ingat betul adalah harmonia. Harmonia itu dalam artian teman-teman tidak hanya sekedar menguasai materi kuliah akademis di dalam kelas, banyak kegiatan ekstrakurikuler, ikut lomba, ikut kegiatan organisasi, karena ini akan melatih teman-teman untuk bisa mendapatkan soft skill yang bagus. Ini penting. Kalau misalkan hanya bisa menguasai hard skills, maka teman-teman nanti saya takutnya akan menyesal ketika sudah masuk dalam dunia karir ya. Jadi ini cukup penting ketiga hal ini untuk bisa dicicil, untuk bisa menjadi pasif dari rekan-rekan sekalian. Nah, sehubungan dengan scriptura dan linguis dan harmonia ini, saya setidaknya ingin mengajak ke teman-teman untuk membuat kultur baru di informatika, yang mana mungkin dulu teman-teman mengenalnya ada istilah admin ya, admin. Itu saya ingin perluas skupnya. Jadi admin lab itu kita perluas grupnya, kita transformasi ke bentuk yang bisa merangkul lebih banyak orang, yakni dalam bentuk klub riset dan klub budaya. Nah, ini saya akan tampilkan 8 lab yang ada di departemen kita. Ini propose saya untuk bisa di mapping ke budaya tertentu, sehingga nanti satu lab itu berarti bisa menjadi rumah untuk satu klub riset dan setidaknya satu klub budaya. Kita lihat ya. Yang pertama dari Netix dulu. Nah, Netix ini yang mana sih? Nah, kalau ingin dapat gambarannya, nanti di FRS yang semester genap ini ada kuliah namanya Sistem Operasi dan Organisasi Komputer. Nah, dua mata kuliah ini yang diampu oleh Bapak Ibu dosen di Netix ya. Nah, ini Pak Royan ini arkonnya ya, arkonnya Netix. Arkonnya Netix. Dulu kita nyebutnya AJK ya, Arsitektur Jaringan Komputer. Ini nama brand baru yang kita masukkan ke SDMO dan sudah resmi juga ada di pintunya lab. Terus yang berikutnya ada NCC, Net Centric Computing. Nah, ini beberapa mata kuliahnya bisa dicek. Arkonnya Pak Tohari, Prof. Tohari Ahmad ya. Kemudian lanjut ada AP, ini ada struktur data, perancang dasar pemrograman, ini kuliah-kuliah dasar yang wajib ditempuh dan lulus ya oleh rekan-rekan, dan beberapa kuliah lain seperti yang tampak ini. Nah, ini nanti tadi kan kita lihat ada Rusia di sini. Ini kita akan coba kalau misalnya ada yang tertarik dengan budaya Rusia, karena ada beberapa teman juga yang sekarang lagi DD dan exchange ke Tomsk ya. Jadi kita ingin supaya ini langgeng dan siapa tahu di masa mendatang akan ada tambahan lebih banyak mitra untuk supaya teman-teman bisa dapat international exposure ke negara ini. Terus kalau yang ini English atau lebih ke secara umum ya, bahasa global. Di UK juga ada mitra kita.
Di Jepang ada juga mitra kita. Jadi kita makanya mumpung di sana ada mitranya, kita persiapkan supaya masing-masing teman-teman itu juga memiliki kemampuan untuk menguasai bahasanya, setidaknya di level keseharian. Ya, nggak ada salahnya karena pada akhirnya kalau teman-teman mau sukses ya sebagai IT engineer terutama sebagai informatics engineer, kalau cerita dari cutting-cutting kalian yang baru lulus yang 2-3 tahun belakangan ini, itu banyak yang ternyata successful hanya cukup dengan menggeluti remote working ya. Clients-nya atau company-nya itu ada di luar negeri. Dan itu gajinya wonderful dibandingkan kalau misalkan kita hanya bermain di dalam negeri. Makanya saya rasa external exposure ini perlu kita biasakan sejak dini. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa mendukung program ini nanti. Terus oh ya, tadi ada Pak Dwi ya. Ini Pak Dwi di algoritma di lab AP, kemudian di lab MCI ada Bu Ratih. Ini kuliahnya tadi. Oke, kurang lebih. Kemudian software engineering ada Bu Sarwo. Oh ya, by the way, beberapa kalau kalau secara officialnya, secara resminya, beliau-beliau Arkon yang tadi saya sebutkan itu baru ini adalah yang nanti akan aktif per bulan Maret ya. Jadi ada beberapa mungkin kayak misalkan Bu Sarwosi kan sekarang masih Bu Siti ya di software engineering. Di software engineering itu Bu Siti sampai bulan Februari akhir nanti masih menjadi Arkon. Nanti setelah itu beliau akan digantikan oleh Bu Sarwosri. Nah, ini RPL kita akan lebih banyak untuk mencoba untuk mendalami budaya Espanya. Kemudian di KCV ini hanya mata kuliah yang semester genap saja ya. Mestinya nanti akan ada beberapa mata kuliah yang lain yang Gasal kemarin nggak saya masukkan ke sini. Ini sekaligus sebagai informasi buat teman-teman nanti waktu FRS besok ini yang genap perlu ngambil apa. Di sini arkonnya Nahidanya Bu Nani. Nahidanya Bu Nani. Terus ada Bu Bilkis ini per Maret, sekarang masih Pak Victor. Beberapa ini mata kuliah yang wajib ya. Beberapa ada yang pilihan. Lanjut lagi, terakhir Giga, ini tempat saya. Nah, ini sudah aktif Bu Wijayati menggantikan Pak Imam gitu. Nanti kalau misalkan pada dasarnya tadi saya menyebutkan ada klub riset itu nanti perlu ada ketua yang dipilih. Nah, ketua klub riset itu ya ketua admin. Mungkin kalau dalam kultur kita yang lama itu perlu menjadi kayak CP-nya. CP-nya kalau misalkan Bapak Arkens yang ada di sini membutuhkan rekan-rekan untuk bisa terlibat dalam baik itu penelitian maupun pengabdian masyarakat. Nah, sementara untuk klub yang bahasa ini masih kami godok. Nanti pinginnya sih pada rapat kerja pekan depan dengan himpunan mahasiswa teknik komputer kita bisa diskusi untuk teknis detailnya bagaimana sebaiknya. Awalan kemarin sempat diskusi dengan Wildan, Brendan, dengan Tifa dan teman-teman yang lain itu kesepakatannya adalah klub riset ini dan klub bahasa atau klub kultur itu nanti, klub budaya itu nanti akan menjadi BSO, Badan Semi Otonom yang seperti kayak schematics atau juga ada kajian ini ya, kelompok kajian itu dan sebagainya itu setara seperti itu. Dan mereka nanti akan memiliki hak suara, kemudian kalau misalkan ada rapat umum mahasiswa jurusan, rekan-rekan nanti bisa bertemu di situ untuk saling kolaborasi. Jadi klub-klub itu akan bertemu. Ya semacam senatorsnya gitu ya di sini. Oke, in short ini sebagai gambaran tambahan setelah ini kita akan masuk ke topik berikutnya untuk capstone project. Nah, ini teman-teman bisa sambil membayangkan ya, siapa tahu ada yang masih belum familiar dengan 8 lab yang ada di teknik informatika, teman-teman yang terutama sekarang sudah masuk semester 6 ya, yang sudah harus mulai semakin intens untuk memilih elective course atau memilih mata kuliah pilihan, maka silakan dilihat profil transkrip masing-masing, dicek. Tadi saya sudah sebutkan ada beberapa SKS mata kuliah itu mana yang dominan buat rekan-rekan, maka disarankan untuk bisa mengambil elemen di situ ya untuk mendapatkan vision ketika nanti tugas akhir. Ya. Nah, kalau kalau
belum kebayang, harus mengecek dulu mata kuliah dan sebagainya. In short ya, kalau misalkan di AP itu mestinya nanti fokusnya adalah ke optimasi kode atau terjun ke arsitektur sistem. Kalau di AJK itu kriptografi atau ke cyber security. Di PKT itu pemodelan matematika atau simulasi. Kalau di Giga desain UI UX, desain game, desain eh, eh, apa animasi, rendering grafik. Di yang lagi seru itu artificial intelligence melalui neural network dan deep learning dan sebagainya itu. Kemudian juga ada image processing. Sorry, ini yang Hydro ini keliru. Harusnya bukan KCV ya, tapi MCI. Itu ada manajemen aliran data atau kalau misalkan ingin lebih fokus ke analytics, information analytics. Di RPL ada kalau misalkan ingin menekuni DevOps ya, ataupun Codeforce untuk automation dan sebagainya. Di KBJ lebih ke sinkronisasi jaringan dan optimasi. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan sekalian. Nah, setelah ini nanti, sebelum ke sini nanti kita ke anu dulu ya. Kita akan ke sebelum ke akademik nanti kita akan lanjut ke capstone dulu supaya teman-teman dapat gambaran nih kuliah baru. Insya Allah setelah ini Pak Suhadi akan memberikan pengantar mengenai bagaimana kuliah ini akan dilangsungkan dan harapannya banyak yang bisa ngambil karena ini sebagai alternatif ya, karena kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya kan teman-teman ambil MBKM tuh kampus Merdeka. Nah, karena sekarang mandek masihan karena kebijakan dari pusat seperti itu, ini bisa jadi alternatif untuk nambah SKS teman-teman, terutama yang angkatan sekarang yang 2022 ya, yang nanti akan masuk ke semester 6. Oke, masih ada 1 menit sebelum saya masuk ke sesinya Pak Suhadi. Apakah teman-teman ingin ada short question dulu, mungkin bisa saya tanggapi? Sepertinya masih belum ada. Pak Suhadi, apakah bisa kita sambung Pak untuk diskusi capstone? Siap, siap Pak Asik. Bisa kita mulai Pak. Baik, saya izin share screen. Selamat sore Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa sekalian. Ya, saya akan menjelaskan capstone project ini secara singkat. Sudah bisa dilihat? Sudah Pak, sudah bisa. Ya. Nah, jadi ini memang saya dapat informasi bahwa yang lalu-lalu capstone ini merupakan sasaran untuk ekuivalensi dari pemagangan. Tapi semester ini mau diselenggarakan under control kita sendiri di dosen-dosen di jurusan di departemen teknik informatika. Nah, kemudian capstone itu apa sih? Sebetulnya kan eh, kalau di project management itu ada milestone, itu adalah checkpoint. Kalau di balap gitu ya, checkpoint, titik tempat memeriksa apakah progresnya sudah sampai situ. Nah, ini ada capacity yang dicek di semester 6. Nah, kita lihat memang kalau di teknik informatika itu di kuliah-kuliah sebelumnya semester 3, 4, 5 itu ada yang web programming, ada object oriented programming, computer network, software development principles, ada database management, algorithm, ya, ada network programming, kemudian ada machine learning, software design, ada graph theory, ada framework based programming, modeling dan simulasi, ada grafika, ada knowledge based engineering, di software engineering di rekayasa perangkat lunak itu sudah ada beberapa disiplin seperti manajemen proyek gitu ya. Kemudian di RKA itu barangkali ada yang lebih spesifik tentang artificial intelligence. Nah, semester 6 itu ada capstone yang harapannya ini bisa menjadi checkpoint. Jadi hasil dari kalian belajar di kuliah-kuliah sebelumnya itu hendak kita integrasikan
untuk membuat atau menghasilkan satu produk. Jadi nanti mahasiswa lebih banyak ya mengerjakan sesuatu. Jadi sudah tidak banyak kuliahnya yang disampaikan dosen ke mahasiswa, tetapi lebih bersifat dosen nanti bersifat facilitating atau evaluating gitu ya. Nah, harapannya di capstone itu ketemu semua sebanyak mungkin ya, semua sebanyak mungkin apa yang sudah Anda pelajari sebelumnya itu dimanfaatkan di capstone. Nah, tadi ada background dari kuliah-kuliah predecessor. Nah, kita lihat sekarang ya, kalau kita lihat tren kebutuhan soft skill ya. Kalau di kuliah itu Anda dapat hard skill. Nah, kemudian sebetulnya Anda sebagai profesional nanti ketika lulus ada tuntutan lain yaitu soft skill, tidak hanya hard skill. Nah, ini kebetulan ada studi terbaru yang dilakukan di Indonesia. Respondennya itu perusahaan-perusahaan besar dan menengah di bidang jasa, ada manufacturing, ada financial, ada bahkan sampai pemerintah, public sector gitu. Nah, siapa yang melakukan? Nah, ini kolaborasi dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri Kemendikbud dengan Litbang Kompas sudah dilakukan di tahun 2024. Nah, kita lihat bahwa tuntutan yang banyak dibutuhkan ini ya untuk seseorang itu punya profisiensi dalam bekerja, ternyata nomor satu adalah komunikasi. Ya, ya mungkin orang-orang yang di jurusan komunikasi di FISIP gitu ya, mungkin senang, ya, tapi kan nggak punya yang lain gitu. Nah, ternyata yang kedua adalah berpikir kreatif. Yang ketiga baru berpikir analitis. Ada produktif, perhatian ke detail, kemudian kepo ya, rasa ingin tahu itu kan kepo ya. Kemudian orientasi melayani, jadi memberikan value bagi orang lain. Kemudian baru leadership, kemudian empati, kemudian endurance, gitu ya, flexibility. Ya kemudian pendampingan. Sudahlah, ini yang 3 terakhir ini nggak usah dulu lah kita sebut-sebut. Tapi yang jelas di situ kan ternyata Anda harus fluent dalam komunikasi. Ya, Anda harus mengeluarkan kemampuan berpikir kreatif, analitis, problem solving, dan lain-lain. Nah, ini kita jadikan muatan dalam dalam proyek capstone ini. Capstone. Nah, saya sudah membuat kisi-kisinya. Ini 1 semester itu kan kira-kira ada 4 bulan. Jadi bulan pertama itu nanti ada membentuk frame pemikirannya dalam hal bentuk thinking frame, kemudian hard skill-nya, hard skill ya dari kuliah-kuliah yang tadi yang sudah Anda dapatkan, kemudian soft skill ini saya ambil 3 yang kira-kira ini yang nanti bisa dimasukkan menjadi muatan dalam kuliah ini. Nah, ya selama proses development ya, membuat produk tadi itu, produk itu nggak hanya aplikasi, tapi mungkin juga develop konten, develop data, terus bereksperimen tentang adaptasinya. Ya, adaptasi itu maksudnya penggunanya selama memakai produk itu, entah itu yang masih mentah atau apa, itu ada observasinya. Sehingga Anda tidak hanya mahir bekerja di ranah solusi saja, di ranah teknologi, tetapi dari aspek manusianya yang memakai ini loh. Ini kan manusia, tidak mesti sesuai teori. Kalau teorinya
teknologi begini, teorinya seperti ini, maka orang akan memakai dengan respon seperti ini. Itu belum tentu, ya belum tentu, karena ini ada dari manusia. Nah, karenanya lewat capstone ini saya berharap apa aspek-aspek yang mungkin selama kuliah itu disampaikan secara parsial, mungkin juga ada missingnya, ada daerah-daerah blank spot, itu bisa ditutup, bisa Anda mendapatkan komprehensif di project capstone ini dengan learning by doing. Yang namanya workshop itu ya nanti ini metodenya nanti workshop menghasilkan sesuatu. Nah, kira-kira dalam bulan 1 apa yang dilakukan, ya, bulan 2 apa yang dilakukan, ini ya. Ini saya sudah buat kisi-kisinya. Nah, kisi-kisi ini ya tentunya kalau di perkuliahan biasa itu bentuknya adalah RPP, gitu ya, rencana pembelajaran. Tapi karena ini tentunya workshop, ya tentunya agak berbeda. Nah, modelnya seperti apa ya? Pertama, tadi saya sebutkan modelnya adalah workshop atau bootcamp yang menghasilkan produk di akhir. Yang nggak terlalu akhir karena penggunaan pemanfaatan produknya itu harus masuk dalam observasi Anda karena itu adalah siklus engineering yang penting. Nah, kemudian penugasannya ini secara berkelompok, satu kelompok itu satu produk, terdiri atas 8 orang. 8 orang ini masing-masing menjadi role spesialis. Jadi nggak ada yang nanti bisa free rider atau gandol gitu ya. Nggak bisa cuma gandol aja ngikut, nggak melakukan apa-apa, tahu-tahu dapat nilai, nggak bisa. Ini nanti akan secara akan kita memakai teknik arsitektural untuk membagi atau melakukan intellectual separation, bagi separasi intelektualnya, supaya bisa ditugaskan ke 8 orang ini, supaya nanti tidak saling tunggu dalam mengerjakannya, progresnya bisa terpantau, tidak ada satu orang yang nanti bisa menjadi penghambat bagi seluruh tim gitu. Tapi kalau 3 dari 8 tidak bekerja ya itu masalah gitu ya. Tapi kalau satu orang tidak bekerja, ya kita akan upayakan bisa tetap yang 7 bisa berprogres gitu. Nah, pembagian domain-domainnya ini ya ada domain di produk ya, teknologi-teknologi misalnya artificial intelligence, ada yang mungkin mahir grafik ya grafiknya, mahir interfacing manusia komputer nanti ya akan merancang itu, kemudian mengobserv adaptasinya ke pengguna ya. Kemudian kalau misalnya ada yang di teknik simulasi, yang mahir simulasi ya ngerjakan bagian simulasinya ya sedemikian rupa sehingga nanti orang-orang dengan role yang berbeda-beda ini berkolaborasi, berkomunikasi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian selama pekerjaan ini akan kita hanya ngikat garis besarnya, detailnya sangat tergantung pada kreativitas para mahasiswa dari yang peserta kuliah ini. Jadi ya memang kreativitas itu bisa liar sekali, tetapi ada tekniknya untuk tetap mengendalikan itu dalam koridor ya ya masuk dalam kaidah arsitektural maupun project management. Nah, nanti dosen itu hanya fasilitator saja ya, tidak seperti kuliah yang konvensional, banyak mencekoki teori yang banyak sekali. Enggak, ini memberikan pengantar-pengantar saja. Practicing-nya nanti akan dilakukan dengan metode coaching atau mentoring. Nah, kemudian satu harapan lagi bahwa peserta ini tidak hanya dari prodi informatika saja, tapi juga bisa dari RPL dan RKA. Karena makin
eh, berbeda backgroundnya, role spesialisnya makin mudah untuk dibagi, maka pembelajaran atas kemampuan kolaborasinya atau kemampuan komunikasinya ini akan semakin terasa. Ya, jadi nilai tambahnya itu di situ. Bagaimana dinamika tim ini bekerja dengan orang yang disiplinnya berbeda-beda itu bisa menghasilkan sesuatu dalam waktu 1 semester. Nah, kemudian studi kasusnya. Studi kasus nomor 1 ini membuat mini game. Mini game untuk anak-anak. Sasarannya itu anak-anak, karenanya interface-nya ya harus simple, harus intuitif, harus menarik, gitu ya. Misalnya ya, ada yang interest tentang interaksi manusia komputernya, membuat efek imersif itu seperti apa sih? Supaya anak-anak itu engage terhadap pembelajaran public policy ini bagaimana? Nah, terus kemudian membuat pembelajaran ini sifatnya itu sistemnya yang aktif. Bukan kalau anak-anak kepingin, maka mereka mengakses. Nah, bagaimana caranya supaya mendapatkan tingkat engagement yang lebih tinggi, sehingga ini pembelajaran ini bisa disampaikan ke anak-anak dengan model yang asertif, gitu. Yang bisa jadi triggernya dari softwarenya, bukan semata-mata dari anak. Nah, kemudian kasus lain dimungkinkan untuk dibuka yang cakupan keilmuannya paling sedikit memanfaatkan 5 mata kuliah yang berbeda di kuliah semester 3, 4, 5. Jadi yang sudah saya inventarisir atau domainnya adalah yang nomor 1. Tadi Pak Asyik menyampaikan kasus lain di departemen lain, ternyata ini ada yang membutuhkan, ya saya buka juga. Jadi ya ini bisa terbuka dan sebetulnya untuk menyiapkan satu kelompok kerja itu tidak perlu waktu panjang-panjang kok, bisa kok cepet ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Asyik. Terima kasih Terima Pak kasih Asyik. Pak Suhadi. Jadi jelas ya gambarannya teman-teman ini kalau dari sambungnya dari slide saya yang tadi sebelumnya itu aspek harmonianya ini dapat nih. Ini soft skill itu memang nggak bisa dapat dari kita belajar di kelas. Kita harus terlibat dalam project yang real dan salah satunya kalau misalkan teman-teman mungkin sampai sekarang belum dapat kesempatan untuk bisa mencoba langsung di luar, Capstone ini adalah solusinya ya. Jadi saya juga encourage teman-teman nanti kalau misalkan ada SKS yang masih bisa diluangkan, ambillah SKS Capstone pada semester genap besok. Oh, by the way, kita nanti membatasi ya. Ya ekspektasi kami sih sekitar 50 sampai 70 peserta gitu. Kita nggak bisa lebih dari itu karena ya supaya lebih terorganisir saja untuk perjalanan kelasnya. Baik, ada agenda FRS dan pengetesan FRS dan student affairs untuk kemahasiswaan. Tapi sebelum ke situ kami ingin ada diskusi terlebih dahulu. Silakan rekan-rekan mahasiswa atau mungkin ada Bapak Ibu dosen juga yang ada di sini yang ingin menyampaikan pertanyaan, kita berikan kesempatan sekarang. Teja, boleh nyalakan video juga Teja? Oh iya, baik Pak. Sebentar nih Pak. Oke. Oke. Izin masuk, izin bertanya juga. Perkenalkan sebelumnya, saya Andika Ramanteja dengan NRP 5025-221022. Izin bertanya kepada Pak Hasik dan Pak Suhadi terkait capstone project tadi nggih Pak. Kalau saya lihat di kurikulum yang di teknik informatika itu seharusnya capstone itu wajib nggih jatuhnya. Wajib mulai 2023. Oh, baik Angkatan baik. 23, angkatan 23 maksudnya. Oh, untuk angkatan 23 itu wajib nggih Kalau jatuhnya. untuk Teja angkatan 22 ya, Nggih, benar, Pak. pilihan. Jatuhnya Oh, gitu. Nggih, nggih. Siap, siap. eh, Izin bertanya. ya, silakan.
Kalau semisal untuk capstone itu apakah boleh konversi nggak, Pak? Semisal ada riset dari dosen, kemudian saya konversi ke sini, ke capstone gitu, apakah bisa nggak, Pak? Nah, ini kembali ke sebenarnya kembali ke nature yang tadi disampaikan sama Pak Zuhadi ya. Ini harusnya kerja kelompok, kolaborasi. Timnya itu multidisiplin dan real case ya. Kalau misalkan riset bisa nggak sampai menjamin ke nature-nya bisa seperti itu ya? Eh, Pengalamannya aja. Mungkin kalau apa tuntutan untuk kolaborasi dengan semisal program RKA sama RPL itu mungkin tidak semua sih, Pak. Tapi kalau semisal ada kolaborasi, semisal mulai perancangan UI UX, terus kemudian perancangan datanya, terus sampai ke deployment, tahap deployment risetnya, itu apakah bisa kami konversi ke situ nggak, Pak? Logically sebenarnya bisa sih ya. Namun pada akhirnya nanti kan ketika monitoring dan evaluasi, kami akan memonef satu tim itu ya kan, nggak bisa cuma Teja aja. Jadi semuanya satu paket dia melakukan konversi tersebut. Saya rasa fair enough selama nature dari tadi yang saya sampaikan Pak Suhadi itu karakteristiknya terpenuhi. Satu hal yang mungkin juga perlu dicermati kan ini mestinya perlu ada luaran produk yang konkret ya, product base gitu kan ya, atau working prototype. Itu kalau misalkan di risetnya sudah tercakup, mestinya oke. Barangkali Pak Suhadi ada pandangan tertentu, Pak. Iya Pak Asik. Jadi sebetulnya capstone ini kan memberikan pengalaman real ke mahasiswa. Jadi apa ada experiential learning-nya. Jadi mahasiswa ini mengalami, melakukan pembelajaran yang dia bisa observe hasil-hasilnya. Nah, satu aspek yang di capstone ini bahwa produknya itu harus bisa sampai ke tangan user, dimanfaatkan, dan kemudian diobserve responnya seperti apa. Kalau nggak sampai sana, hanya prototip saja, nggak penting, ya, nggak bisa ya. Karena apa? Karena pengalaman konkret. Jadi sebetulnya aspek rekayasa itu berkembang kalau satu produk ini bersentuhan dengan konsumennya. Ini nggak hanya ada di kampus, tapi di industri juga begitu. Banyak, misalnya dosen yang mikir punya penemuan apa gitu ya, tapi berupa prototip, belum sampai dipakai orang. Nah, kemudian ini dengan optimisme yang dahsyat, itu berharap ada hilirisasi gitu ya, bisa bisa dijual dan dipakai. Itu tunggu dulu. Respon manusia yang memakai itu loh. Komplainnya itu sabrek. Dan komplain itu nanti akan memicu iterasi engineering berikutnya, yang itu sama sekali tidak mudah. Jadi sebetulnya ya ini menjadi apa ya common weakness dari semua pendidikan tinggi di Indonesia, bahwa ya produknya sebatas prototip. Ya, jadi itu yang komentar saya Pak Azik. Kalau memang nanti yang hasil riset sama dosennya itu ternyata oh produknya dipakai, oh Anda bisa melakukan observasi, bisa melakukan improvement, bisa melakukan corrective action terhadap hasil-hasilnya itu atas respon dari pengguna. Saya kira itu cukup fair untuk dikonversi. Ya begitu. Makasih. Very nice. Iya, satu hal yang terluput dari pandangan saya tadi sudah digarisbawahi dengan baik oleh Pak Suwadi ya, bahwa produknya harus sampai ke tangan users dan kita bisa berhasil evaluasi dapat user feedbacknya. Itu quite important point. Kalau misalkan risetnya bisa ditemukan ternyata seperti itu, kalau dalam bahasa sederhana saya sih, mestinya kalau tidak hanya riset jadinya, tapi juga itu gabung dengan pengabdian masyarakat. Kalau riset itu jarang biasanya yang langsung kemudian ada user evaluation yang menyentuh. Biasanya selalu dipadu dengan oh nggak mesti juga sih. Yes, balik lagi intinya adalah bagaimana apakah produk itu menyentuh langsung ke usersnya dan dapat feedback atau tidak. Itu akan menjadi kunci menentukan apakah bisa dikonversi ke SKS Capstone. Gitu ya Teja ya. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Silakan teman-teman yang lain.
Tifa mau tanya atau cuman ngasih jempol? Ingin bereaction sudah aman, Oh, Bapak. sudah aman. Kira mau tanya. Ya, baik. Bila sudah tidak ada concern lagi mengenai capstone ini, ya nanti teman-teman bisa bersiap. Kami akan buka kelasnya per semester genap ini, walaupun sebenarnya tadi sempat sampaikan Teja juga harusnya ini untuk gasal ya, tapi tetap kita akan buka. Sekaligus, ini saya baru kepikiran, nanti bila rencana dari manajemen departemen ini lancar, kita mau showcase capstone kalian di perayaan 40 tahun informatika sekalian. Jadi kita akan tunjukkan ke halayak gitu, ada exhibitionnya. Nanti hasil akhir dari kuliah ini kita display ya. Bersama juga mungkin kemungkinan besar juga akan digabung dengan tugas akhir juga. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Suhadi sudah membersamai kita. Oke. Kita akan lanjut ke FRS dulu. Zidan, apakah sudah bergabung di forum? Very Sampun, nice. Pak. Gaya topi ITS, Cak. Mantap. Oh iya, Pak. Oh ya, hari ini pakai kaos ya di PTSI ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Kaos sih. Pas sekali. Oke, Casual jadinya, Pak. casual approach. Ya, kita akan sambung ke sesi yang berikutnya, yaitu mengenai pengenalan intro dulu. Mas Zidan akan menunjukkan bagaimana sih modul FRS di My ITS Academics yang baru. Teman-teman kan dari dulu mahasiswa kan hanya pakai sistem informasi akademik yang UI-nya sudah agak obsolete itu ya, sudah agak jadul banget itu. Terus sebenarnya UI 20 tahun yang lalu kalau nggak salah itu. Jadi memang kita ingin memperbarui ini, Mas Zidan dan tim akan rilis, tapi timelinenya kayaknya baru akan modul yang FRS baru genap ya. Gasal tahun 2025-2026 nanti. Betul ya. Nah, ini kita dapat sneak peek nanti dari Mas Zidan. Sekaligus ini Mas Zidan dan tim nanti akan mohon bantuan rekan-rekan kalian dalam 2 hari ke depan, Kamis dan Jumat itu untuk mencoba versi developmentnya, public test, supaya rekan-rekan pengembang di DPTSI bisa mendapatkan real feedback. Nah, ini hubungannya sama Capstone Project ini contohnya contoh nyata ini sebenarnya ada project yang ada contoh apa nanti bisa kita lihat dari user feedbacknya, terus kelihatan lah apa salah satu contoh nanti mestinya project itu kalau misalkan mau di capstone kan ya seperti ini. Mas Zidan, go on, go ahead, kita bisa cek dari screen share-nya jenengan dulu. Baik, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Pak Hazik dan rekan-rekan S1 Teknik Informatika. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, ini sesuai agenda, saya akan mencoba menjelaskan ataupun mendemonstrasikan terkait ya sneak peek seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Hazik terkait uji coba atau beta testing sistem FRS yang sedang kami kembangkan. Nah, ini benar ya Pak, dari Prodi S1 Teknik Informatika dan yang IUP ya Pak? Tidak include. Sebenarnya kayaknya yang ada RKA juga nggak teman-teman? RKA, RPA ada nggak? Coba raise hand. Cek ombak, cek ombak. Ada teman-teman RKA sama RPA nggak? Oh, nggak ada ya? Oh, ada. Oh, ada itu Pak. Ada. Nice. Ya, baik. Mungkin terkait URL ya ini apa langsung di-share atau gimana ya Pak? Boleh di-share aja? Saya share di meeting group chat ya Pak. Ya. Ini sudah masuk di cloud ya, Mas Zidan ya? Masih di server DPTSI Pak untuk yang Oh iya. di dev ini. Oh baik. Ya, nanti Nah, tiba-tiba kalau kita demonya ini melambat, nanti minta tolong teman-teman jangan buka dulu. baik Pak. Nah, baik untuk rekan-rekan di meeting chat ini sudah saya share terkait linknya. Mungkin nanti bisa dicoba setelah demo ini. Nah, pertama saya coba buka dulu ya untuk URL-nya. Nah, seperti biasa, ya mungkin rekan-rekan yang dari akhir semester lalu masih belum pernah
membuka MyITS lagi ya sejak itu. Nah, sudah ada perubahan ya di mana sistem kami sekarang SSO-nya menggunakan Microsoft, jadi sudah satu akun saja dan itu loginnya menggunakan email. Nah, saya demonstrasikan menggunakan akun mahasiswa. Ya, langkah pertamanya tentu saja adalah login ke akun rekan-rekan masing-masing. Setelah itu, maka akan otomatis diarahkan ke halaman beranda dari MyITS Academics yang baru. Nah, terkait modul yang dapat diakses untuk saat ini dan untuk keperluan demonstrasi ini, hanya ada modul FRS untuk mahasiswa ya. Nah, kita bisa cek juga kalau ada fitur lain ya, mungkin ini mahasiswa informatika sukanya kalau biasa ngoding pakai VS Code kan gelap-gelap ya sukanya. Nah, ini ada di sini. Ataupun nggak tahu kalau misalnya rekan-rekan ingin kreatif sedikit bisa main-main di warnanya. Tapi untuk demonstrasi kali ini mungkin saya akan menggunakan mode terang untuk sementara. Dan kembali ke beranda, rekan-rekan bisa mengakses menu FRS ini atau rencana studi ya. Nah, ini terdapat sedikit perubahan nama karena ya yang lama mungkin sudah kurang relevan ya Pak Azik ya karena tidak ada formnya beneran ya Iya, Pak. betul. Kalau dulu kan yang zamannya Pak Azik mungkin masih pakai form ya Pak, Masih, form saya masih fisik zamani, ya. pakai form fisik. Oh ya Pak. Nah, ya ini sedikit intermezzo aja kalau ada perubahan. Nah, ini ketika dibuka di sini pertama ada status semester untuk saat ini terkait sekarang itu periodenya periode berapa? Periode kapan maksudnya? Genap. Ya, untuk saat ini kan berarti genap 2024-2025 ya. Terus ada status terkait biaya pendidikan, apakah rekan-rekan sudah membayar UKT atau belum. Kemudian ada status lain-lainnya. Nah, ini untuk mungkin sebagian rekan-rekan ada isinya dan sebagian yang lain tidak ya. Nanti bisa dicek saja karena ini masih data data percobaan ya. Kemudian di bawah ini ada riwayat terkait untuk FRS pada semester-semester sebelumnya. Nah, di dalam kasus ini itu ya ini pakai akun S2 saya di mana saya masih semester 2 jadi otomatis riwayatnya cuma ada semester kemarin, semester gasal, yaitu semester 1. Baik untuk alur normalnya rekan-rekan itu bisa mencoba untuk membuka rencana studi pada semester yang aktif di saat ini, yaitu yang paling atas. Nah, ini tinggal diklik saja. Nah, di sini kurang lebih informasi yang ditampilkan itu mirip dengan si akad yang lama ya. Ada nama, NRP, kemudian pilihan semesternya, dan menu-menu seperti mata kuliah yang wajib diambil atau diulang ataupun yang pengambilan melanggar prasyarat. Dan di sini juga ada IPS maupun SKS yang diambil serta batas SKS yang dapat diambil pada semester ini. Kemudian ada timeline-nya terkait FRS ini dilaksanakan pada masa apa aja ya, yang terdiri dari masa pengisian, perubahan, dan drop. Mungkin rekan-rekan sudah cukup familiar ya dengan istilah ini karena tidak ada perubahan, hanya terdapat perubahan pada UI saja. Nah, untuk di bagian ini adalah intinya adalah rencana studi yang memang rekan-rekan ambil. Nanti ini isinya adalah mata kuliah yang ada di dalam FRS rekan-rekan. Nah, kemudian untuk di bawah ini, nah ini sekarang rekan-rekan bisa mengakses riwayatnya. Jadi kalau misalnya nggak tahu ya, misalnya rekan-rekan lupa kalau memang sudah benar-benar ngedrop atau ngambil, nah ini rekan-rekan bisa ngecek sendiri. Oh iya, saya kemarin memang ngambil ini atau oh iya, memang saya kemarin itu ngedrop ini. Jadi ya kalau lupa, rekan-rekan bisa memeriksa sendiri. Kemudian sederhana saja, alur yang dapat dilakukan oleh mahasiswa adalah dua, yaitu pengambilan serta penghapusan kelas dari rencana studi. Yang pertama,
kita coba untuk ambil kelas terlebih dahulu. Nah, di sini rekan-rekan bisa memilih mana kelasnya, dan nggak cuman bisa sekedar memilih kelas ya, rekan-rekan mungkin kalau dulu harus scroll semuanya itu sampai sampai ketemu kelasnya itu yang mau diambil yang mana. Sekarang bisa tinggal dicari saja. Misalnya saya di S2 mau ambil topik dalam grafika komputer. Nah, ini bidangnya Pak Azik nggak, Pak? Nah, ini coba diambil, kemudian ya captcha-nya berganti dari yang sebelumnya itu menggunakan captcha biasa, sekarang pakai captcha yang lain. Nah, ini tinggal dilengkapi saja untuk rekan-rekan dari captcha-nya sendiri. Kemudian tinggal diambil saja. Jika sudah, akan masuk kelas yang dipilih tadi itu ke dalam rencana studi rekan-rekan. Nah, di sini ada catatan. Mungkin ada beberapa error yang mungkin rekan-rekan alami ya. Misalnya kalau kelasnya sudah penuh atau kelasnya masih belum diatur jadwalnya oleh TU dan lain sebagainya. Nah, itu nanti juga akan muncul informasinya. Kemudian untuk pembatalan kelas atau drop kelas, rekan-rekan bisa sederhana aja tekan tombol drop ini dan konfirmasi di sini. Nah, kemudian ya seperti yang saya sudah mention tadi bahwa ada riwayatnya. Jadi ya rekan-rekan nggak usah khawatir. Jadi bisa tahu ya kalau misalnya dosen dosen wali saya nanti mengubah kelasnya atau gimana, atau TU-nya pindah kelas atau apa, itu semuanya nanti bisa diketahui dari sini. Kurang lebih alurnya untuk di mahasiswa itu saja sih, Pak. Iya. Sama mungkin terkait persetujuan oleh dosen wali ya. Itu, Hmm. nah itu di luar dari alur mahasiswa, mungkin dari dosen wali yang untuk sekarang berarti masih belum bisa dicoba ya. Seperti Oke. itu, Pak. Kurang Berarti lebih. nanti kalaupun teman-teman mengambil ini belum terkonek dengan ini, teman-teman tersambung dengan dosen walinya siapa belum ya? Misalkan ada beberapa anak wali saya nih, besok uji coba Kamis sama Jumat. Apakah kemudian di sisi saya bisa melihat kan belum ya? Dari hak akses dosen. Untuk itu terakhir sinkronisasinya itu untuk semester semester lalu kalau nggak salah, Pak. Nanti saya Hmm. coba pastikan kembali, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang penting dari teman-teman mahasiswa bisa mencoba dulu aja, itu targetnya. Terima kasih Mas Zidan. Yang tadi itu terlihat yang signifikan ya. Kita bisa mendapatkan informasi, visibility-nya lebih bagus di sini. Informasi yang lebih transparan mengenai siapa yang mengambilkan apakah diri kita sendiri atau dosen wali atau bahkan mungkin admin dan sebagainya. Ini lebih clear kalau di versi yang sekarang. Ini menarik sih. Oke, anyway, nanti sekali lagi pada hari Kamis dan Jumat teman-teman bisa, atau mungkin malah sebenarnya sudah dibuka dari sekarang ya Mas Zidan ya, mau nyoba-nyobanya. Ini konfignya saya ikut saja, Pak. Ini mau dibuka kapan? Nanti saya Heeh. tinggal settingkan saja. Ya wis, ya sebelum jenengan pulang kalau misalkan ndak lama konfignya di set aja setelah ini ndak apa-apa sampai Oh ya, Jumat Pak. ya, sampai Jumat. Baik, Pak. Saya langsung setting sekarang saja, Pak. Iya. Nah ini sambil saya lanjut ngobrolnya ke teman-teman mahasiswa bahwa di pengujian ini kami harapkan tidak hanya mengenai masalah functions ya, which is unlikely kayaknya dapat. Tapi ya ini mungkin peluang tetap ada karena biasanya masalah kompatibilitas. Kami juga terbuka masukan untuk UI UX-nya. Ini yang agak tricky memang. Ini ada kalau nggak user aslinya, user langsungnya yang nyoba itu nggak ketemu seringkali. Nah ini mohon bantuan teman-teman mahasiswa kalau ada yang susah untuk kayak nggak natural banget gitu loh. Ini kenapa harus tombolnya ada di sini? Ini harusnya ada informasi ini dan sebagainya. Itu mohon bisa dibantu disampaikan ke boleh CP-nya langsung ke Mas Zidan ya. Pakai email aja kali ya. Ya, Lapor bisa screenshot melalui gitu ya. email.
Nanti saya drop di kolom chat saja ya Pak. Boleh, Biar boleh mudah. di kolom chat. Nanti langsung email Mas Zidan supaya Mas Zidan dan tim nanti bisa terbantu. Any Baik Pak. questions? Thank you, Mas Zid. Terima kasih Pak. Makasih, Mas Zidan. Sepertinya, apakah ada pertanyaan terkait MyTS Academics 2.0? Kok tiba-tiba 2.0 aja ya? Sebenarnya ada 1.0 ya, tapi teman-teman nggak pernah pakai. Yang pakai cuma Bapak Ibu dosen. Yang versi pakai Laravel. Kalau yang tadi itu stack-nya pakai Next.Go. Front end pakai Next.js, belakang pakai Golang. Oke. Tidak ada. Nah, ini informasi tambahan. Tadi saya sempat tektokan dengan Wildan, dengan Kahima, bahwa Jumat besok jam 2 sampai jam 3 kami akan ada diskusi internal untuk masing-masing cutting tuh. Kami undang untuk bisa ngobrol di Zoom untuk membicarakan mengenai aturan main ketika nanti FRS yang tanggal 10 ya. Nah, FRS ini by the way masih menggunakan SI akademik yang lama. Ya, masih pakai menggunakan yang lama. Yang tadi ditunjukkan oleh Mas Zidan baru kita akan running, kita akan jalankan pada bulan Agustus nanti untuk semester GASA. Oke, bila tidak ada, saya mau undang Wildan sekarang. Wildan on cam yuk. Kita diskusi masalah kemahasiswaannya. Nah, ini setelah ini saya minta Wildan bisa sedikit cerita lagi karena kayaknya sih beberapa teman-teman sudah mengetahui program kerjanya Wildan ya, apa yang dilakukan. Kita akan melakukan diskusi secara lebih supaya nanti apa yang kita kerjakan di kampus di departemen ini lebih sinergis. Harapannya mungkin 4:30 kita sudah selesai karena saya juga belum sholat asar tadi. Sedikit barangkali ini ya sebelum masuk ke Zidan untuk bisa memberikan paparan. For awareness aja teman-teman, sebisa mungkin nih kami encourage untuk di event yang terdekat ini sudah ada PKM sama Glatik ya. Ini kita bicara masalah kemahasiswaan untuk partisipasi di kompetisi lomba. Mungkin nanti Wildan atau timnya Wildan bisa sounding, nggak tahu siapa yang bagiannya itu ya. Intinya Glatik dan PKM, ayo sama-sama kita sukseskan. Teman-teman yang punya minat, impian untuk bisa memenangkan atau setidaknya mengikuti, berpartisipasi di 2 pagelaran itu, tunjukkan, sampaikan, kabarkan kepada kami. Kami yang insya Allah akan fasilitasi. Bahkan ini saya berharap bisa jadi pilot project teman-teman yang nanti mau ikut Glatik ataupun ikut PKM yang pada bulan ini sudah ada deadline ini, itu bisa menggunakan fasilitas lab bahkan di waktu setelah ini ya, jam kerja ya. Biasanya kan jam 5 sudah diminta pulang tuh dari lab. Nah, ini kami ingin uji coba lab kita hidupkan sampai kurang lebih jam 9 untuk mendukung kegiatan persiapan lomba tersebut. Gitu ya. Ini sebagai awalan untuk mengenai informasi penyemangat teman-teman terkait kemahasiswaan yang ada di departemen. Saya sambung ke Wildan, silakan Wildan untuk bisa menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih banyak Pak Azik atas waktunya. Mungkin ini sekalian ngebahas soal admin lab tadi nggih Pak ya? Ayo. Baik Pak. Jadi mungkin beberapa teman-teman mahasiswa dan warga dari Teknik Informatika itu sendiri mungkin sudah melihat ya rancangan program organisasi apa saja yang akan kita lakukan oleh teman-teman HMTC selama setahun ke depan. Jadi mungkin saya izin share screen dulu. Yang akan saya paparkan sejatinya adalah beberapa program kerja yang akan jadi semacam program kerja unggulan yang akan kita berikan fokus yang lumayan besar ya ketimbang beberapa proker-proker lainnya. Ada 6 flagship dari kabinet tahun ini, yakni Kabinet Suara Peradaban. Apa saja? Ini ada 2 yang berhubungan langsung ya dengan teman-teman mahasiswa dan himpunan. Pertama ada pelaksanaan amandemen buat peraturan umum dan peraturan pelaksanaan HMTC. Ini nanti istilahnya bakal berkaitan langsung dengan HMTC dan juga teman-teman BSO yang ada di bawah HMTC. Yang kedua, ini nanti akan berhubungan dengan Nawasena atau pembentukan lah suatu rancangan. Jadi kita akan menyempurnakan kembali dan menyesuaikan peraturan pengembangan sumber daya manusia HMTC. Nah, ini jadi
akan jadi patokan lah buat teman-teman HMTC buat membantu dan juga mengembangkan teman-teman mahasiswa, baik dari yang tahun pertama sampai yang ke tahun keempat gitu. Lanjutan lagi, ini adalah salah satu proker ya yang jadi bahan masukan dari banyak teman-teman, terutama di bagian alumni. Kenapa? Karena ternyata di bagian alumni ini banyak sekali alumni-alumni dari teknik informatika yang punya pekerjaan dan punya riwayat hidup yang sangat oke gitu. Kalau misalnya di-sharingkan ke teman-teman mahasiswa. Kita punya teman-teman mahasiswa teman-teman alumni yang bekerja di perusahaan luar. Terus tadi yang sempat Pak Hazik mention juga ada yang bekerja secara remote dengan gaji yang otomatis tentu dengan kurs kita yang dibandingkan dengan kurs uang luar negeri ya bisa dibilang kalau ditukar ke Indonesia ya itu kan lebih besar gitu. Dan teman-teman alumni yang juga bekerja di beberapa perusahaan-perusahaan benefit, misal kayak di BCA dan lain-lain. Nah, inilah kenapa ini bakal jadi salah satu program kerja unggulan di HMTC tahun ini, A Day in My Life with Alumni. Isinya nanti dari teman-teman HMTC kita akan melakukan jaring aspirasi, dan juga kita istilahnya bakal mewawancarai lah para alumni-alumni ini. Mewawancarai soal apa? Banyak hal. Tapi kalau misal kita kasihkan constraint lebih ke arah apa aja sih yang sudah dilakukan setelah lulus, kerjaannya apa sih insight-insight pekerjaannya. Tentu kan kita istilahnya sangat ingin tahu ya, misalnya ada teman-teman yang ingin bekerja sebagai software engineer, sebagai data analis, sebagai misalnya network security, apa sih pekerjaannya, gimana workflow-nya, terus life balance-nya bisa apa enggak gitu ya, apakah nanti kerjanya 9 to 5 atau gimana, apa aja yang harus kita persiapkan dan lain-lain. Nah, ini nanti hasil dari wawancaranya ya, atau apa yang didapatkan dari alumninya, akan kita kemas, entah itu nanti bakal melalui vlog ya, One Day in My Life gitu, atau nanti bakal seperti magazine yang akan kita kita share ke teman-teman mahasiswa di akun feeds Instagramnya HMTC. Jadi mungkin teman-teman bisa sekarang ya siap-siap mungkin kalau misal tertarik nih dengan apa aja yang mau dibawa oleh HMTC, bisa follow Instagramnya HMTC ITS. Nah, setelah itu ada peringatan 40 tahun teknik informatika. Jadi selama dari 1985 gitu Pak ya, teknik informatika berdiri dengan berbagai ceritanya, dengan berbagai historisnya. Tentu ini akan menjadi sebagai suatu peluang yang harus kita, apa bahasanya, yang harus kita manfaatkan. Manfaatkan dalam hal bentuk apa? Banyak hal. Salah satunya yang HMTC hendak pengen kita enforce atau pengen kita kumpulkan ya adalah kontak-kontak para alumni. Mengapa begitu? Karena ternyata teman-teman selama ini database alumni kita itu bisa dibilang masih belum bisa dibandingkan dengan database alumni-alumni yang punya keterikatan alumni yang sangat kuat. Contohnya kayak mesin mungkin ya, atau elektro. Nah, ini yang kemudian pengen kita coba dari peringatan 40 tahun ini, semua alumni dari 40 tahun, dari mungkin warga ya, dari C1 sampai eh, teman-teman mahasiswa, teman-teman alumni tahun-tahun sebelumnya datang, bertukar cerita, kita juga bisa memamerkan banyak hal, apa aja yang sudah teknik informatika lakukan, kita juga bisa show off nih, apa aja mahasiswa di tahun ini yang sudah kita lakukan, dan kita juga bisa menanyakan lah, atau istilahnya menciptakan relasi antara alumni sama mahasiswa. Jadi mungkin teman-teman bisa scouting gitu ya, oh ternyata ada alumni nih yang sudah bekerja di perusahaan yang aku minatin, nah itu bisa banget di acara ini kita adakan gitu. Kemudian ada program roving cycle terjadwal. Karena kalau misal kita membicarakan himpunan ya teman-teman, salah satu core value himpunan yang nggak akan bisa digantikan oleh ormawa-ormawa lainnya adalah himpunan sebagai organisasi advokasi. Jadi artinya teman-teman mahasiswa yang nanti istilahnya punya keluhan ya, entah keluhan di bidang akademik, bidang apa saja yang berkaitan dengan lingkungan hidup teman-teman, itu nanti bisa disampaikan ke teman-teman mahasiswa teknik informatika. Nah, kalau misalnya teman-teman biasanya laporannya bisa langsung ke kita, entah ke saya nanti ya teman-teman, selaku ketua himpunan untuk tahun ini, 2025, teman-teman juga bisa kalau misalnya berhubungan dengan akademik ya, entah itu perlombaan, teman-teman masih bingung soal bagaimana sih reimburse biaya untuk lomba dan sebagainya, itu juga bisa nanti ke bagian SWRT. SWRT ini Student Welfare and Research Technology. Jadi yang mengurus kesejahteraan teman-teman selaku bagian mahasiswa dan juga yang berhubungan dengan riset teknologi. Ini harusnya ada juga kepala departemen saya, yakni Lalu Aldo. Mungkin Mas Lalu Aldo bisa open cam?
Apa masih ini ya, sebentar. Wah, sepertinya sedang berhalangan ya teman-teman. Tapi mungkin nanti bisa lihat di IG HMTC ITS ya teman-teman. Beliau itu kemarin jadi sekretaris Departemen SWRT juga. Dan nanti bakal kita uploadin juga ketika kita bakal review kabinet. Nah, di program Provinsi Cycle terjadwal ini teman-teman, nanti setiap beberapa cycle ya, entah nanti kita bakal bikin setiap sebulan atau mungkin 2 bulan sekali, tergantung dengan kebutuhan mahasiswa. Nanti dari teman-teman HMTC bakal langsung datang ke teman-teman. Jadi istilahnya kalau misalnya teman-teman lagi makan di kantin, teman-teman lagi ngobrol di plaspen dan sebagainya. Nanti kalau misal ada yang pakai jaket biru-biru ya teman-teman, pakai jahim atau jaket himpunan, dan banyak menanyakan tentang apa saja, silakan nanti teman-teman jawab sesuai dengan apa yang teman-teman pikirkan. Entah mungkin nanti teman-teman punya saran, punya kritik, atau teman-teman merasa, aduh, ini parkiran TC susah nih, atau aduh, ini kursi, kalau bahasa kitanya ya, kursi Majapahit nih mas, aku jadi agak susah belajar dan sebagainya. Itu nanti bisa disampaikan ke HMTC. Jadi nanti teman-teman HMTC apa yang bisa kita lakukan, bisa kita bantu, akan kita bantu. Tapi nanti kalau misal ternyata ini adalah suatu permasalahan yang bisa dihandle oleh birokrasi langsung, tentu teman-teman HMTC nanti akan melanjutkan kepada dosen-dosen yang berkaitan, dosen-dosen birokrasi gitu. Itu untuk program Roving Cycle. Dan terakhir, ini ada milestone log. Ini sebenarnya lebih ke arah internal HMTC ya, teman-teman. Jadi milestone log itu mungkin tadi sempat dibahas juga ya, milestone, capstone, checkpoint. Jadi setiap proker-proker di HMTC untuk mengurangi dan juga memperbagus ya, memaksimalkan kualitas yang dimiliki, nanti kita akan bikin semacam dokumen milestone log. Jadi teman-teman nanti yang istilahnya jadi staff ya, ataupun sampai tingkat top management, bakal ada transparansi untuk keberjalanan atau progres suatu program kerja. Nah ini insya Allah akan meminimalisir ya harapannya, meminimalisir kalau misalnya ada problem dan sebagainya. Dan ini sebenarnya ada sarasehan juga ya, jadi sempat ngobrol juga dengan Pak Ari dan Pak Hazik. Setiap bulannya kita rencanakan untuk bertemu, misalnya dari HMTC ada yang ingin disampaikan, dari Bapak Ibu dosen juga ada yang ingin disampaikan oleh HMTC, itu nanti bisa dilakukan lewat sarasehan ini. Mungkin itu, oh mohon maaf saya lupa juga. Ini untuk struktur kabinetnya ya teman-teman pada tahun ini, jadi tidak ada perubahan yang besar ya teman-teman dari kepengurusan tahun lalu. Jadi di sini nanti ada BOD atau Board of Director, isinya ada 7 orang. Saya selaku ketua dari HMTC Suara Peradaban 2025. Kemudian ada sekjennya 2, sekjen internalnya nanti bakal diambil alih oleh PO Schematics tahun lalu ya teman-teman. Pasti sudah banyak yang kenal, yakni Mas Brendan. Kemudian ada sekjen di bagian eksternal. Ini mungkin teman-teman PR ya yang sangat PR skematik tahun lalu yang sangat familiar ya, yakni Mbak Latifa. Kemudian di bagian sekjen keuangannya ini nanti ada Amanda Ilona, salah seorang yang istilahnya cukup besar namanya ya di bagian keuangan HMTC ya. Dan kemudian sekjen 2-nya nanti ada Jasmine. Lalu ada bagian sekretaris, ada Abel, dan sekjen yang akan membantu Abel nanti akan ada Talita. Nah, nanti untuk departemennya ada 8, ada SWRT yang mengurus tentang kesejahteraan masyarakat sama riset teknologi teman-teman. Ada STI, nanti ini bagian yang ngurus komunitas teman-teman ya. Kalau misal ada komunitas basket, komunitas apa, maupun kalau misal nih teman-teman kepikiran, oh aku misalnya mau bikin komunitas board game misalnya. Jadi misal teman-teman ada yang suka main Dungeons and Dragons misalnya, atau pengen mengumpulkan teman-teman informatika yang cukup suka gitu dengan permainan itu. Nah itu bisa. Atau mungkin teman-teman mau bikin komunitas buku dan lain-lain, itu juga bisa lewat STI. Nanti dari HMTC tentu akan membantu. Kemudian ada internal affairs, ini yang berkaitan dengan ini ya, yang pastinya akan familiar dengan mahasiswa tahun akhir karena ini juga akan mengurus wisuda, arak-arakan dan sebagainya. Kemudian ada SRD, Student Resource Development, tentang pengembangan mahasiswa di tahun pertama sampai terakhir. Kemudian ada CMI yang bertanggung jawab ya nanti kalau misalnya teman-teman lihat feeds IG HMTC yang bagus, yang rame, nah itu tugas-tugas dari teman-teman CMI. Kemudian ada external affairs yang berhubungan dengan pihak luar dari HMTC, EDD yang berhubungan dengan entrepreneurship. Kalau misal teman-teman juga mau istilahnya mengembangkan ya skill kewirausahaan, bisa lewat sini nanti proker-prokernya. Dan terakhir ada student social development yang berhubungan dengan sosial dari
teman-teman mahasiswa. Jadi proker-prokernya diarahkan kalau misal teman-teman mau volunteer, ingin istilahnya berdampak pada lingkungan sekitar informatika atau lingkungan tinggal, bisa lewat sini. Mungkin itu saja, mungkin tambahan juga dari ini ya, membahas mengenai admin dari lab-lab, 8 lab yang ada di informatika. Dari HMTC sebenarnya bisa memberikan 2 opsi buat teman-teman admin ya, karena saya juga admin juga. Nanti kalau misalnya mau dijadikan komunitas bisa, dijadikan BSO bisa. Cuman kalau misalnya untuk BSO, tentu nanti kan akan ada di bawah HMTC. Artinya salah satu kelebihannya ketika teman-teman admin lab ini jauhnya berada di bawah BSO jadinya ya, itu nanti teman-teman bisa punya privilege, kayak misalnya bisa mengatur rumah tangga sendiri, walaupun nanti berada di bawah naungan HMTC ya. Dan di bawah naungan HMTC artinya semisal teman-teman butuh bantuan yang bisa dibantu oleh HMTC, entah misal mau peminjaman tempat, atau misal teman-teman istilahnya butuh bantuan dana misalnya ya, kalau misal ada yang kepepet atau gimana, atau hal-hal yang sangat bisa dilakukan oleh HMTC, misal pemberian SDM gitu untuk membantu proker teman-teman, itu nanti tentu secara pedoman umum ya, HMTC tentu wajib untuk membantu teman-teman yang istilahnya menjadi BSO di bawah HMTC. Mungkin dari pemaparan HMTC tahun ini itu saja sih Pak. Saya kembalikan lagi kepada Pak Hazik. Terima kasih Pak Hazik. Oke, thank you, Wildan. Kita bisa detailkan lagi apakah nanti BSO atau format yang lain pada waktu raker aja deh ya. Ya, Tapi baik Pak. biasanya adalah bagaimana kita semangatnya adalah bagaimana kita menumbuhkan 3 pasif yang tadi saya jelaskan di introduction saya itu, supaya teman-teman itu makin rajin menulis, makin rajin meneliti, dan makin rajin untuk membuka wawasan ke dunia luar, ke dunia internasional. Itu yang ingin saya ajak ke teman-teman, bisa dibiasakan semuanya sejak dari sekarang. Oke. Hmm, Nah, di apa namanya? Di beberapa kan kemarin tuh sempat ada yang tanya ya, di beberapa lab itu kan sudah pada akhirnya mulai untuk rekrutmen ya. Dengan demikian, admin maksud saya, dengan demikian mungkin bisa ditahan dulu sampai akhir bulan ini kayaknya, supaya memastikan bahwasanya nanti konsesinya, kesepakatannya antara departemen manajemen dengan himpunan sudah pasti dulu, sudah fix dulu kayak gimana nanti bentuk format organisasinya ya. Ya, but all in all, dari apa yang tadi sudah kita diskusikan dari awal sampai akhir sekarang ini, motifnya adalah satu, bagaimana supaya kami manajemen itu bisa menggerakkan semua teman-teman yang ada di sini, baik mahasiswa maupun dosen, untuk membuat lingkungan kita di teknik informatika, lingkungan kampus ini, tidak hanya nyaman, tapi juga eh, teman-teman tuh jadi bersemangat untuk menerima tantangan gitu ya. Open for challenge, but still convenience enough. Karena saya mendengar katanya udah mulai banyak teman-teman tuh yang merasa kayak tertekan dan sebagainya, ada masalah mental, kemudian ada ketakutan, ada inferiority. Hal-hal semacam itu kami harapkan dengan adanya kultur yang baru ini nanti semua saling bersemangat. Misalnya pada akhirnya nanti teman-teman ada permasalahan seperti apapun itu, pribadi pun tidak masalah, masalah yang personal, kalau memang itu nanti diharapkan bisa merubah nasib hidup teman-teman selama studi di sini, monggo untuk bisa disampaikan ke kami. Pintu awal bisa lewat saya dulu, tidak masalah. Semoga dengan pengantar yang kita bisa yang telah kita dengarkan pada kesempatan hari ini, teman-teman semua makin bersemangat. Berapa sih sekarang? Jam 16.26. Oh, masih ada 4 menit. Sebelum saya closing, saya kasih kesempatan ada 4 menit waktu untuk bisa dimanfaatkan. Siapapun boleh raise hand atas isu apapun yang telah disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Monggo. Ya, nampaknya tidak ada masalah ya. Dengan ini, oh, oke, ada. Nur Aziza, silakan. Dan Nabila. 2 aja ya, kayaknya waktunya tinggal 3 menit. Nur Aziza, silakan. Baik Pak, ini suara saya Halo. terdengar belum ya?
Oh, jelas. Baik, Jelas. terima kasih sebelumnya kesempatannya Pak Haji. Aziza, suaramu menghilang. Koneksi saya kayaknya ini. Dan mungkin saya nggak tahu kalau misalnya Bapak familiar juga dengan ini sebenarnya mengenai KP sih Pak. Saya kemarin sebenarnya ini mungkin sasarannya lebih ke teman-teman yang KP yang MBKM itu saya lihat harus mengisi form ya untuk yang nilainya belum diupdate. Nah, kalau kayak saya sendiri saya kerja praktiknya itu bukan MBKM Pak, tapi di integration itu status kami sudah selesai, namun nilainya belum diupdate sampai sekarang. Dan setelah dikonsultasikan ke tata usaha juga, itu belum ada kepastian gitu. Nah, apakah akan dibantu untuk update kan atau kami harus terpaksa untuk ulang KP di semester depan? Iya, Aziza ya panggilannya. Iya, Boleh Pak. diinfokan pengumpulannya kapan? Pengumpulannya sebenarnya memang waktu itu di luar dari jadwal Pak. Di luar Kami jadwal. dapat tanda tangan dari dosen pembimbing itu sangat telat, jadi bisa submitnya juga baru di hari itu juga. Dosen pembimbing itu lapangan kah atau dari departemen? Yang departemen sih Pak. Dapat tandanya terlambat, makanya lewat dari tanggal. Ya sudah, ditunggu saja vaksin FRS kan. Oke, jadi ditunggu aja ya kan kita ngupdate ya sesuai dengan nilai yang. Itu Ya. kan itu kami untuk kemarin nilai tunggu sampai Ya, karena kami harus nge-pull gini ya. Kalau terlambat, kan mestinya Aziza paham ada konsekuensi ya. Keterlambatan pengumpulan, maka keterlambatan juga nilai akan didapatkan ya. Iya. Konsekuensi itu paham ya. Nah, Iya Pak. kami pun akhirnya harus nge-pull, jadi ngumpulkan semuanya yang terlambat itu sampai batas akhir. Nanti setelah mepet FRS baru kemudian kami akan update. Karena kami nggak bisa melakukan ralat itu bertubi-tubi ke sistem itu nggak bisa. Jadi iya, dan ada satu hal secara teknis di sistem informasi akademis itu, dosen ketika mau input, termasuk kami yang bertanggung jawab untuk KP secara keseluruhan itu, kalau kami mau meralat itu ada kuotanya. Ada kuotanya. Nanti kalau misalkan sudah melewati kuota, kami harus, ini prosesnya akan lebih rumit, harus bersurat dan sebagainya. Oh, baik Pak. Sebenarnya saya cuma Ya. butuh konfirmasi Paham. saja Pak, apakah akan tetap diberi dispensasi walaupun terlambat atau tidak. Itu saja sebenarnya. Dispensasi untuk perubahan nilai. Nilainya berubah, tapi terlambat. Oh iya, tidak masalah Pak. Iya, yo enggak gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Mohon maaf, ini pertanyaannya sepertinya diulang-ulang. Ya, pahami. Ya, baik. Oke. Terima kasih Pak. Sudah cukup kalau dari saya. Oke. Silakan Atika, Nabila, Atika. Apakah suara saya sudah terdengar, Pak? Masuk. Oke, sebelumnya makasih buat kesempatannya. Di sini mungkin saya mewakili buat angkatan 22 mengenai dulu kan semester 4 kita di-assign buat mendapatkan matkul kebudayaan dan kebangsaan. Nah, di mana matkul tersebut tuh masih belum jelas termasuk matkul pengayaan atau enggak ya, Pak ya. Jadi di sini kami mau lebih konfirmasi lagi terkait matkul tersebut, apakah matkulnya termasuk pengayaan atau tidak nih Pak? Karena jika misalkan tidak, kita bakal mencari matkul pengayaan yang lain, begitu Pak. Kebut kebang, kamu nggak ngerti ya? Ini saya tampung dulu ya. Perihal kebudayaan ini termasuk yang kuliah agama. Kalau nggak salah kan, nggak sih, kalau agama kan memang dikonversi ya. Dia wajib ya kebut kebang ini. Gini, ini karena sangat teknis sekali. Nah, minta tolong Nabila kirim email ke saya aja ya. Kirim email ke saya. Nanti saya perlu diskusi juga dengan Pak Ari yang lebih paham mengenai kurikulum yang berlaku di sebelumnya. Itu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, by the way, short check ini tadi kami udah lihat di sistem informasi akademik udah masuk kok Aziza nilaimu. Bisa dicek. Akmal silakan. Baik Pak, sebelumnya Pak suara saya sudah terdengar jelas ya. Masuk. tapi di relatif kemarin jadi kan Iya.
Iya, silakan sudah masuk Akmal. Oke, baik Pak. Mungkin saya juga mau ke teman-teman yang lain ya Pak. Jadi ada beberapa kasus di mana saya dan teman saya itu kan semester lalu ambil magang, kemudian harus monef, tapi sampai sekarang ada beberapa yang masih belum monef Pak, karena dosen monefnya mungkin sibuk atau ada hal lain ya Pak. Nah untuk hal itu apakah tidak apa-apa atau ada batas akhir untuk monefnya ya Pak? Sebelum masuk nilainya di Siakat mungkin. Mbak Inga, nilai ke PD Dikti kapan? Mbak? Maret, akhir bulan Februari. Akhir bulan ini batas akhir untuk kami bisa update nilai ke sistem informasi akademik dan nantinya akan diangkut ke PD Dikti. Saya rasa ada baiknya Akmal dan teman-teman kalau memang belum di Monef, mohon untuk bisa lebih aktif untuk mengontak beliaunya. Paling cepat sih datang ke kampus ya. Paling cepat datang ke kampus. Kalau hanya mengandalkan korespondensi online, kami sekarang di sini lagi hektik urusan-urusan offline. Jadi sering kali nggak lihat korespondensi, nggak lihat email, nggak lihat WA kecuali pas nanti udah ada break baru kemudian bisa cek. Kalau misalkan ingin dapat atensi yang lebih urgent gitu, bisa lebih cepat ditanggapi. Saran kami bisa langsung sering-sering ke kampus, nyari dosennya untuk bisa janjian dan sebagainya ya. Itu Oke saran. Pak, berarti harus langsung datang terus langsung mengajukan monef langsung gitu ya Pak, Ya, offline. terutama kalau kamu sudah hubungi beliau belum ada responnya. Oh, baik Pak. Akan saya sampaikan juga ke teman-teman yang lain yang mungkin belum Nah, ada jadwal monef. Terima kasih Pak. ya, ini ada beberapa juga yang monef dengan saya. Ya karena saya kelewat ya banyak hal yang masuk ke email dan WA. Belum ada reminder lagi, saya kelupaan. Akhirnya kemarin saya cekin, oh ada yang kelewatan belum monef, saya email. Tapi tentunya harusnya jangan nungguin saya atau pemonefnya untuk ngemail. Kalian secara reguler sih nggak apa-apa. Agak annoying sih memang, tapi akhirnya. Tapi itu hak kalian kan. Kalian minta untuk bisa segera dimonef supaya nilai bisa diupdate. Karena kayak case yang tadi barusan saya ceritakan ada 2 atau 3 nih. Akhirnya terlambat ya nanti waktu FRS besok nilainya masih minimal. Jadi bisa pengaruh ke FRS yang diambil pada semester genap besok kan sayang. Oh, Iya. oke Pak. Berarti maksimal ya bulan Februari ya. Jangan ya Jangan itu nunggu maksimalnya. ya Nanti Anda nggak bisa FRS. nanti malah nggak bisa FRS ya. Nggak bisa, tetap bisa tapi nilainya kan nggak update. Oh iya, kan nol kan berarti Untuk IP-nya. kalau dia ambil kelas lain masih oke. Kalau dia cuman ambil kelas itu aja yang susah ya. Yang kalau misalkan kelas yang kalian ambil untuk konversi itu memenuhi semua FRS kalian semester gasal, that's gonna be a problem. Tapi kecuali kalau kalian ada kuliah lain yang sudah ada nilainya masih aman untuk FRS-nya. Jadi saran saya sih segera aja, as soon as possible segera di resolve ya. Berarti studi kasusnya misalnya di kasus saya Pak. Saya kan ngambil KB dan magang sama ada beberapa matkul. Beberapa matkulnya udah keluar. IP sekarang saya 2,2 dengan KB sama magangnya belum keluar. Berarti kalau misalnya sampai FRS saya belum monef, berarti saya bisa ngambil SKS sesuai dengan IP saya 2,2 itu. Iya, betul. Itu risikonya. Dan sedangkan saya harusnya ngambilnya di semester depan ada TA sama ada 2 matkul lain. Harusnya itu nggak bisa ya Pak berarti. Harus monef sebelum FRS berarti. Iya, atau sebenarnya kalau lewat dosen wali masih saya kurang paham apakah bisa diterjang apa enggak masihan kalau pakai hak akses dosen wali. Peluangnya masih bisa sebenarnya. Tapi saya nggak yakin. Jadi main aman aja. As soon as possible harus segera resolve ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke. By the way, ngomong-ngomong masalah update nilai ya, ini sebagai informasi buat semuanya. Kalau misalkan teman-teman mengetahui, oh nilainya sudah diupdate sama Bapak Ibu dosen, itu tidak berarti di sistem informasinya langsung terupdate ya. Karena robotnya yang di DPTSI itu nggak real time. Nah, kalau real time itu komputasinya cukup boros nanti buat listrik dan sebagainya itu. Makanya kami di DPTSI itu mempertimbangkan untuk ya bukan nggak eventual ya. Jadi ya periodical. Ada yang case-nya sejam sekali baru diupdate, ada yang nunggu ganti hari baru diupdate. Jadi mohon dimaklumi kalau ada keterlambatan, jangan terburu-buru untuk lu kok nilainya sudah diupdate tapi di Siakat kok belum update. Tunggu dulu, sabar ya. Sabar, bisa jadi
paling enak nunggu besoknya. Kalau 1 kali 24 jam lah paling aman. Kalau misalkan ternyata masih belum masuk, baru kemudian bisa berkabar ke kami gitu ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilayangkan. Dengan ini saya kira bisa dicukupkan. Nanti kalau misalkan ada permasalahan lagi terkait akademis ataupun kemahasiswaan, silakan bisa kontak kami di TU Akademik, atau kalau misalkan mau korespondensi asinkronus dulu bisa ke email saya. Selamat sore teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, Adrian. Mesti, Pak.